damai di hati? Shalom. Ya, bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan, torang semua lagi masih boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya, walaupun orang saat ini ada beribadah di rumah masing-masing, tapi nyandak mengurangi orang perasa sukacita untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, ketika di saat ini juga, meskipun dalam keadaan yang terbatas, torang semua tetap rindu untuk datang menyembah Tuhan lewat kita beribadah kepada Tuhan. Dan oleh karena itu, mari kita persiapkan kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan pada kesempatan ini, kami mengatasnamakan Komisi Pelayanan Pemuda dan Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Nasaret Talikuran. Pertama menyampaikan selamat datang kepada Penatua Geri Gerung yang akan memimpin ibadah kita di saat ini. Dan mari kita semua memuliakan ibadah kita di saat ini. Dan saya jemput kita semua untuk berdiri, kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian Allah itu baik. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu.
berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, wow, oh, oh, sungguh amat baik, yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, wow, oh, oh, sungguh amat baik, yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, beri kita kemuliaan untuk Tuhan. Ya, teman-teman disilahkan duduk. Dan saat ini kita persiapkan kehidupan kita untuk menghadap Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita yang nantinya ibadah ini akan dipimpin langsung oleh Penatua Gary Gerung. Dan dalam persiapan kita angkat pujian Tuhan Allah hadir. Teman-teman pemuda dan remaja yang diberkati oleh Tuhan, diundang untuk berdiri. Marilah kita beribadah kepada Tuhan sambil memohon hikmat dan kekuatan serta berkat daripadanya. Kita menyanyi dalam NNBT nomor 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, Penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita. Mari sambut Rajamu, pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Kita tabiskan ibadah kita di malam hari ini. Tertabislah ibadah pemuda dan remaja saat ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari alam menyertai saudara-saudara. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk.
Kita menyanyi bersama-sama dalam PKJ nomor 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Teman-teman pemuda dan adik-adik remaja yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, mari kita meminta penyertaan Roh Kudus lewat berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sungguh sangat bersyukur untuk kasih-Mu yang terus Engkau berikan dalam kehidupan kami. Nyata pula di saat ini, walaupun dengan keterbatasan oleh karena wabah virus COVID-19, Tuhan masih memberikan kami waktu sebagai pemuda dan remaja untuk datang lagi beribadah. Di saat ini Tuhan, sebelum kami akan membaca Alkitab, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, mengakui untuk setiap dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, yang mungkin menyakiti hati Tuhan. Untuk itu Tuhan, ampunilah setiap salah dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Baharuilah kehidupan kami, agar kami layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, kami rindu lagi untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu di saat ini dapat memotivasi kehidupan kami untuk tetap hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan firman-Mu di saat ini dapat menjadi pedoman bagi kami sebagai orang yang percaya kepadamu Tuhan. Bapa dalam sorga, berkati juga bagi hamba-Mu yang Engkau persiapkan di saat ini. Dengan segala keterbatasan yang hamba miliki, kiranya urapan yang berasal daripada Tuhan yang akan menolong kehidupan hamba-Mu, agar firman-Mu boleh memberkati bagi teman-teman pemuda dan adik-adik remaja yang akan mendengarkannya. Terima kasih Bapa dalam sorga, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Sebelum kita akan membaca Alkitab, kita angkat pujian yang berkata, karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melayani
Teman-teman pemuda dan adik-adik remaja yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita di saat ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama dalam kitab Nehemia 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi, kitab Nehemia 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Di bawah judul perikop Doa Nehemia bagi orang Israel. Firman Tuhan berkata demikian. Riwayat Nehemia bin Hakailah. Pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu ini dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu ini, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Sampai jauh sana pembacaan kita, saudara-saudara, teman-teman pemuda dan adik-adik remaja yang diberkati oleh Tuhan. Tentunya di saat ini kita boleh lagi bersyukur karena hanya atas berkat dan tuntunan tangannya kita boleh ada lagi dalam satu ibadah walaupun dengan keterbatasan oleh karena adanya wabah pandemi COVID-19. Tetapi kita meyakini dan kita percaya semua halangan ini tidak menyurutkan iman percaya kita kepada Tuhan untuk boleh datang mendengarkan firman Tuhan. Dalam bacaan kita di saat ini, berbicara doa dan puasa adalah salah satu hal penting yang harus diperhatikan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena dengan doa dan puasa menandakan ketidakmampuan diri sendiri untuk melakukan segala sesuatu. Dengan berpuasa, tubuh kita belajar untuk taat kepada roh. Dan berdoa, kita belajar untuk mengendalikan tubuh. Orang yang berpuasa dan berdoa adalah orang yang serius untuk fokus menggumuli setiap persoalan hidup ataupun
suatu kerinduan hati yang diinginkannya. Teman-teman pemuda dan adik-adik remaja yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, kitab Nehemia menceritakan bagaimana Tuhan membangun kembali tembok Yerusalem dan kehidupan masyarakatnya melalui Nabi Nehemia. Nehemia adalah seorang Yehuda, tetapi pada saat itu ia ada dalam istana Raja Artahasta, tepatnya di Puri Susan. Catatan sejarah mengingatkan kita bahwa Israel masuk ke dalam pembuangan pada tahun 722 sebelum Masehi. Dan Yehuda menyusul masuk ke dalam pembuangan pada tahun 587 sebelum Masehi. Raja Kores kemudian mengizinkan mereka kembali ke tanah mereka sendiri, dan di waktu itu mereka kembali dalam 3 gelombang. Gelombang pertama dipimpin oleh Serubabel pada tahun 583 sebelum Masehi. Gelombang kedua dipimpin oleh Esra pada tahun 458 sebelum Masehi, dan gelombang ketiga dipimpin oleh Nehemia pada tahun 444 sebelum Masehi. Dalam bacaan kita di saat ini, Nehemia hidup di zaman pembuangan Raja Artahasta. Nehemia ini dikenal sebagai orang yang taat kepada Tuhan dan bergantung semua kehidupannya kepada Tuhan, karena Nehemia percaya Tuhanlah satu-satunya penolong dan dapat diandalkannya. Di saat itu, Nehemia menduduki jabatan sebagai juru minuman raja. Tentulah tugas yang diemban oleh Nehemia di waktu itu bukanlah hal yang mudah atau tugas rendahan, tetapi merupakan tugas terpandang di dalam kerajaan sekaligus tugas yang sangat sulit. Karena hal ini berkaitan erat dengan rasa percaya raja terhadapnya yang harus dijaga. Membawakan minuman untuk raja adalah tanggung jawab yang besar. Karena Nehemia adalah orang pertama yang harus mencicipi minuman tersebut untuk memastikan minuman raja tidak mengandung racun. Hal yang dilakukan dengan jujur dan sungguh-sungguh ini justru menghasilkan rasa percaya raja yang besar terhadap diri seorang Nabi Nehemia. Sehingga di waktu itu, di kemudian hari, dirinya diangkat untuk menjadi seorang bupati dan ditugaskan kembali untuk membangun Yerusalem yang di waktu itu telah runtuh. Teman-teman pemuda serta adik-adik remaja yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Nehemia berada di Puri Susan. Di waktu itu dia memikirkan akan bangsanya, bukan hanya karena jiwa nasionalisme dan patriotisme yang dimilikinya, tetapi ia juga memikirkan tentang kehidupan rohani dari bangsa Israel, karena mereka ini adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan Allah. Dan di saat itu Nehemia berjumpa dengan Hanani, salah seorang Yahudi, dan bertanya tentang keadaan Yerusalem di waktu itu. Dan orang-orang yang terluput, dan di waktu itu Hanani menyampaikan berita yang menyedihkan sesuai dengan realita yang terjadi mengenai Yerusalem dan orang-orang yang ada di dalamnya. Di saat itu bangsa Yahudi hidup menderita, mereka terpuruk dalam keadaan yang ada. Karena di waktu itu adalah hal yang biasa jika setiap kota itu memiliki tembok dan gerbang yang besar. Semakin tinggi dan kokoh tembok sebuah kota, maka semakin aman dan kuat pertahanannya. Dan ketika tembok-tembok Yerusalem runtuh, maka kota itu menjadi lemah.
terhadap serangan musuh dan dapat dikatakan kota itu sudah tidak aman lagi. Mendengar keadaan saudara-saudaranya di saat itu, Nehemia duduk dan menangis dan berkabung selama beberapa hari sebagai bentuk kesedihan mendalam yang dialami oleh Yerusalem di waktu itu. Nehemia berdoa dan berpuasa kehadirat Allah semesta langit. Jabatan, kedudukan, dan kenikmatan hidup yang dirasakan oleh Nehemia di saat itu tidak membuatnya lupa daratan. Nehemia tetap peduli dan tetap hidup taat kepada Tuhan dan juga peduli akan bangsa dan sesamanya. Langkah awal yang dilakukan oleh Nehemia setelah mendengar kabar menyedihkan tersebut adalah Nehemia berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Dia tahu kepada siapa yang seharusnya dia andalkan, bukan kepada dewa-dewi bangsa Persia atau kepada Tuhan lain, tetapi kepada Allahnya, yaitu Allah semesta langit. Dan ketika menggumuli persoalan yang terjadi terhadap Yerusalem di waktu itu, Nehemia tetap menunjukkan konsistensinya. Dia tetap berpuasa dan berdoa siang dan malam untuk bangsa Israel. Nehemia menunjukkan kepedulian yang serius dengan berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan. Tak hanya konsisten, Nehemia juga sadar untuk mengintrospeksi dirinya dan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Allah. Nehemia juga tidak ragu untuk mengakui salah dan dosanya. Kaum keluarganya maupun bangsa itu secara menyeluruh diakuinya telah berdosa di hadapan Tuhan. Teman-teman pemuda dan adik-adik remaja yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di saat ini kita sedang diperhadapkan dengan adanya pandemi wabah COVID-19 yang seakan membuat kehidupan kita penuh dengan kekhawatiran. Mungkin ada sesama kita yang menangis, bergumul karena harus kehilangan pekerjaan. Bahkan di saat ini kita bergumul dengan keadaan yang terjadi. Sesulit apapun pergumulan yang kita alami di saat ini, kita percaya dan kita yakini bahwa Tuhan sanggup untuk mengubahkan duka cita menjadi sukacita. Jangan biarkan kehidupan rohani kita rapuh oleh karena pergumulan yang kita hadapi di saat ini. Untuk itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tetap terus berdoa dan berpuasa, meletakkan persoalan pergumulan yang telah terjadi di saat ini, sama seperti Nehemia di waktu itu, yang meletakkan kehidupannya kepada Tuhan, begitu juga kita manusia. Meletakkan setiap persoalan, tantangan, pergumulan yang kita hadapi kepada Tuhan, maka kita percaya setiap tantangan, setiap persoalan yang kita hadapi akan kita lewati, asalkan kita tetap percaya, meyakini akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan di saat ini boleh dapat memotivasi kehidupan kita untuk tetap setia bersandar kepada Tuhan yang adalah empunya kehidupan ini. Demikian firman Tuhan di saat ini. Amin. Teman-teman, di saat ini kita akan memberikan persembahan dan sambil memberikan persembahan kita menyanyi bersama-sama Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku,
Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh sangat bersyukur untuk kasih-Mu yang selalu sempurna dalam kehidupan kami. Di hari yang penuh dengan sukacita ini, kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ada dalam persekutuan ibadah pemuda dan remaja. Kami boleh menyanyi, berdoa, bahkan belajar firman bersama. Kiranya dengan kebenaran firman yang telah kami baca dan renungkan, senantiasa memampukan kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan. Firman-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat, memberikan kami kelegaan, dan membawa kami semakin bersyukur serta mengimani bahwa dalam keadaan apapun, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tolonglah kami sebagai remaja dan pemuda Kristen untuk semakin semangat dan mengandalkan Engkau dalam menjalani kehidupan di tengah tugas-tugas tanggung jawab kami sebagai anak dalam kehidupan keluarga. Sebagai pemuda dan remaja dalam studi dan kerja kami, terlebih sebagai anak-anak Tuhan, Engkau pelihara kami Tuhan, berikan kami kemampuan, dan jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan. Roh Kudus kiranya menuntun kami, sehingga kami dapat selalu hidup seturut kehendak-Mu, menjadi teladan dan berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, di saat ini kami mau berdoa bagi gereja-Mu, khususnya Gereja Gemim Nazaret Talikuran. Tuhan kiranya berkati kehidupan kami semua dalam setiap tugas, kerja, tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan kiranya menganugerahkan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan, usaha-usaha dan kerja kami, harapan dan kerinduan kami kiranya diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga berkati bagi hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai untuk melayani. Tuhan berkati bagi pemimpin-pemimpin gereja, bahkan kami semua di sini dalam kerja pelayanan sebagai badan pekerja majelis jemaat, para pendeta, penatua, siamas, komisi-komisi kerja, semua yang Tuhan percayakan untuk melayani, termasuk juga bagi para pemain musik, teknisi, kostor, pegawai gereja, terlebih khusus bagi teman-teman tim kreatif yang telah berupaya dengan maksimal demi kelancaran ibadah di saat ini. Bapa dalam sorga, berkati juga bagi pemerintah, bangsa, dan negara kami, khususnya yang ada di Desa Talikuran Raya ini. Mulai dari Hukum Tua, Bapak Yeri Tambun, Sarjana Hukum, dan Ibu Hukum Tua Elsye Kaunang Wawor, beserta dengan perangkat pemerintahan yang ada. Kiranya dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk diemban, Tuhan pakai pemerintah kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan untuk menjadi alat-Mu, membawa shalom, damai sejahtera dalam kehidupan masyarakat. Terlebih di saat ini Tuhan, dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Karena itu Tuhan, kami mohon pertolongan
untuk pergumulan yang kami hadapi di saat ini. Yang di saat ini Tuhan, kami sedang diperhadapkan dengan situasi yang bergumul dengan adanya wabah COVID-19. Tuhan berkati apapun yang diupayakan oleh pemerintah kami ini dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan biarlah kami pun sebagai masyarakat dan jemaat senantiasa menopang bersama himbauan pemerintah untuk kebaikan semua orang. Dan biarlah dengan kasih sayang Tuhan menolong dan memampukan kami semua dalam menghadapi situasi ini. Kasih Tuhan yang akan meneguhkan, memberikan kami kekuatan dan semangat, dijauhkan daripada kami semua segala sakit penyakit, kecelakaan, malapetaka, mara bahaya, bahkan maut yang dengan mudah saja ingin merampas kehidupan kami. Hanya kepadamu Tuhan kami berserah dan bermohon, hanya Engkaulah pemilik kehidupan kami yang kami imani sanggup untuk memulihkan segala sesuatu. Bapa dalam sorga, di saat ini kami juga berdoa bagi teman-teman pemuda dan adik-adik remaja yang mungkin di saat ini ada dalam keadaan tubuh yang sakit. Kiranya Engkau yang akan menyembuhkannya, obat-obatan yang dikonsumsi kiranya diberkati oleh Tuhan, dan kami percaya ada kesembuhan yang berasal daripada Tuhan semata. Tuhan Yesus, di saat ini pun kami mau berdoa untuk setiap program-program yang telah disusun oleh Komisi Pemuda dan Komisi Remaja. Kiranya setiap program yang boleh kami susun, semuanya itu boleh dilaksanakan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan sajalah. Bahkan di saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi persembahan yang telah kami berikan dalam ibadah di saat ini. Agar kiranya setiap persembahan ini boleh dapat terpakai hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga bagi tangan-tangan yang boleh memberikan persembahan, kiranya dikembalikan berkat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, dan sebelum kami tutup doa ini, ampunilah salah dosa, kesalahan yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan di saat ini, sempurnakanlah doa kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan untuk kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman diundang untuk berdiri sebagai nyanyian penutup. Kita menyanyi bersama-sama dalam Kidung Jemaat nomor 364, Tuhan Allah beserta Engkau. Berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian.
ibadah kita di malam hari ini telah selesai. Untuk itu saya mengatasnamakan Komisi Pelayanan Pemuda dan Komisi Pelayanan Remaja mengucapkan terima kasih kepada Penatua Geri Gerung Sarjana Pendidikan yang boleh memimpin ibadah kita di malam hari ini. Dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pemuda, teman-teman pembina remaja, dan adik-adik remaja yang boleh beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom.